Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya dengan topik bertemu dengan hantu. Selamat mendengarkan. Meskipun aku nggak nyemplung ya, karena aku nggak peka juga dan nggak mau nyemplung di hal kayak gitu. Menarik Tapi loh, asik sih. menarik. Jadi Bude sudah cerita, ini pengalaman langsung ya, pengalaman langsung ketemu sama hantu. Kalau Akai cerita kisahnya dengan guru spiritual, nah mungkin aku sendiri secara personal sih enggak. Aku tidak diberi kemampuan untuk bisa merasakan atau melihat secara visual, enggak. Hanya memang Hmm. eh, beberapa hal itu aku yakini memang kehadiran hantu itu ada gitu ya. Apapun bentuknya Iya. lah, Hmm. apapun bentuknya itu Yes. ada gitu. Beberapa kali memang diamini oleh orang-orang yang bisa merasakan gitu kan. Salah Hmm. satunya itu adalah kalau tadi Bude merasa dingin kan. Kalau aku kebalikan, Bud. Iya. Aku gerah. Kenapa aku bisa bilang gerah? Jadi ada satu satu pengalaman lagi-lagi ya, ini aku tidak bisa merasakan sehingga mungkin tidak bisa divisualisasikan, tapi aku cukup yakin ya. Hmm. Satu ketika temen dekatku itu yang dulu pernah tinggal satu kontrakan ya di Tangerang. Kala itu kita udah pisah, dalam arti aku ngekos sendiri, dia ngontrak sendiri gitu. Nah, ketika kita berpisah, dia nemu tempat, nyari tempat baru dan nemu nih murah. Ya, ning di ning kene gitu kan, ning Tangerang. Tangerang kota, deket Stadion Benteng. Lebih tepatnya sebelah kuburan. Oh, oke. Oh, iya. Literally sebelah kuburan. Bener-bener sebelah kuburan. Depannya kebetulan suka mangkal PSK. Kalau malam, jadi hiburannya kalau malam itu sebelah kiri eh, maksiat, sebelah kanan metafisik lah. Serem. Iya. Nganu, kiri maksiat, kanan akhirat. Ah ya, kiri maksiat kanan akhirat. Ya tapi kita karena lokasi kosnya itu sebelah kanan, jadi aku ke akhirat belok kanan dikit lagi. Nah, jadi nggak jadi ke akhirat. Nah, singkat Akhirat cerita, belok kanan. akhirat belok kanan. Singkat cerita, eh, aku main lah tempat dia gitu ya. Kita biasa lah nongkrong, dan aku juga beberapa kali nginap di tempat kontrakan itu. Ya aku tahu kontraknya sempit lah, kayak rumah peta gitu loh. Paling berapa ya? 2 kali 4 meter mungkin, nggak gede lah. Dalam satu tempat itu gitu ya, ya ada kamar mandi. Terus biasanya kalau orang kita rumah peta itu kan motor dimasukin ya, karena kalau di luar kan resiko di maling. Hilang. Hilang. Nah itu udah Mm-mm. masukin umpel-umpelan lah pokoknya nang jero ki. Ya aku ngerti sih umpel-umpelan, ya jenengin apa, desek-desekan ya pasti ya gerah ya, tapi ini exceptionally gerah ya, maksudnya gerahnya itu kerasa itu bahkan ketika pintunya itu dibuka gitu loh. Pintu dibuka, angin malam kan masuk tuh. Angin malam kan di situ, apalagi Mm-mm. Hmm. kalau daerah kuburan itu sebenarnya kan dingin karena kan banyak pohon ya. Kosong. Banyak pohon ini cenderung apa, hawanya cukup sejuk masuk. Itu enggak, sumuk pol. Tambah bengi tambah sumuk, jadi jam 1 pagi gitu, jam 2 pagi tuh sumuk kira-kira. Jadi kalau kita tidur tuh biasanya mau singletan, kawasan tipis maksudnya, supaya nggak gerah banget gitu. Ya sekali waktu ngajak teman juga ke situ, terus lihat dalam, rame ya di sini. Oh rame ya, pantas sumuk. Aku mau ngono tok. jadi Oke. jadi eh aku mau kemudian mengasosiasikan kondisi ini sumuk yang tidak biasa ya. Tidak biasa itu maksudnya tengah Mm-mm. malam gitu, misalnya jam 1 malam gitu kok sumuk banget. Padahal kalau pintunya dibuka hawanya sejuk ya, maksudnya sebetulnya sirkulasinya lumayan oke gitu ya, sirkulasi udara lumayan oke lah. Rumah ini langit-langitnya cukup tinggi misalnya gitu, tapi sumuk banget. Aku selalu berpikir oke mesti ono sing lagi dolanan yang gini gitu. Tapi aku nggak bisa ngelihat, tidak bisa melihat dan Iya. tidak bisa merasakan dengan indera aku tuh, nggak ada sensornya lah kira-kira gitu. Cuman gini, Nggak sensor. eh aku merasa bahwa hantu itu ada konteks budaya dan agama. Menurutku loh ya, nanti kita coba diskusikan nih. Kenapa? Karena eh
ada jin yang jin muslim ya istilahnya ya, Iya. ada semacam itu. Dan yang kedua ada yang namanya, kalau di Katolik ya, di Katolik tuh ada yang namanya pengusir setan, exorcism. Eksorsis ya. Nah itu ada. Jadi kalau di struktur gereja Katolik ada orang yang tugasnya tadi sebagai PIC, pengusir setan. Ibarat kata kalau kita kebakaran tuh dia pemadam kebakarannya lah. Ya, Kalau kayak kiai lah gitu loh. kayak, tapi orangnya nggak banyak dan biasanya memang tidak tidak terbuka dalam arti oh ini saya pengusir setan PIC nomor sekian, enggak. Tapi di gereja-gereja itu mereka pasti punya kontaknya. Jadi kalau misalnya kita punya persoalan spiritual gitu ya, permasalahan metafisik, minta didoain pastor atau romonya masih nggak berubah, misalnya butuh bantuan pengusiran setan atau ritual eksorsisme, ya nanti tinggal panggil. Ada dan itu jumlahnya sedikit. Di Indonesia cuma ada beberapa orang gitu. Dan lagi-lagi ya jenenge nek Katolik kan struktural banget. Itu ada pelatihannya di Vatikan. Kalau teman-teman nonton film Exorcism gitu ya, ada pastor di Vatikan yang memang jadi istilahnya apa ya, kepala eksorsis gitu ya. Ya itu memang kurang lebih ada gitu, kurang lebih ada di Vatikan. Ada sekolahnya sendiri untuk menjadi seorang pengusir setan gitu. Nanti akan ditugaskan khusus memang untuk itu, tapi orangnya nggak banyak dan ya kerjaannya cakupannya biasanya luas sih, misalnya Jakarta, Semarang, Ya. Surabaya, maksudnya secara provinsi ya, provinsi gitu, jadi cakupannya luas. Dan ya tadi aku merasa kayak duwe couplingnya dewe-dewe ya, nggak tahu bener apa nggak. Iya. Nek pamane misalnya kerasukan ya, kerasukan itu kan berarti kan memang di tubuh manusia, tubuh kitanya ini dimanfaatkan oleh hantu itu untuk berinteraksi kan, apapun itu gitu kan. Iya. Nah berarti kan hantu itu bermanifestasi dalam tubuh manusia, menggunakan tubuh manusia gitu. Nah jadi komunikasinya bisa beda-beda gitu. Jadi gue harus ketemu siapa, ketemu kiai ya, nek ketemu kiai atau ustadz atau apa namanya, yang muslim, yang Islam, ya nanti berarti dia Islam kira-kira ngono. Nek pamane di ayat dong ayat kursi didatengin ustadz kiai nggak mempan, oh berarti mungkin agamanya dia liane kan pamane. Oh Kristen nih, Kristen, oh tekake pastor romo lagi respon kira-kira ngono. Ya menurut kalian gimana? Kayak gitu eh, sesuatu hal yang memang seperti itu, atau menurutmu ya padha wae lah, kabeh hantu ya padha Eh, wae. se- Kalau masalah ini ya apa namanya memang kayak pengusir hantu gitu ya, sebenarnya kalau di dalam Islam itu jin dan setan itu tidak beragama. Dia bisa baca Al-Quran, misal dia ngaji, dia lebih bagus dari kita, lebih ngerti harokatnya juga benar. Tapi cuma satu, kalau kalau di dalam Islam memang setan dan jin itu memang tidak pernah mengucap syahadat, yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu mereka tidak berani ngucap itu. Jadi kalau dia sudah mengucap begitu, berarti kan dia menyetujui kalau Muhammad itu utusan Allah. Jadi sebenarnya, sewaktu Nabi Muhammad itu dinyatakan sebagai nabi terakhir, kan itu kan jin dan setan itu tidak setuju gitu loh. Makanya dia tidak pernah mengakui adanya Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Pikirannya mereka seperti itu. Makanya mereka bisa baca Taurat, kan kalau di agama Islam itu kan kayak Injil, Taurat, terus apa Al-Quran. Itu kan memang sudah dibawa sama Nabi ya. Cuman ya itu apa namanya, mereka tuh semua hafal isi isi ayat-ayat suci itu semua di apa kitab-kitab itu dia hafal semua. Cuman ya memang tidak mengakui siapa utusannya seperti itu. Kayak misal mungkin kalau eh, itu ya apa namanya jin atau setan dari Nasrani, kita nyebutnya kan jin kafir gitu kan, istilahnya Ya, begitu, karena mereka seperti itu, kita menyebutnya kafir kayak gitu. Nah itu yang mungkin kalau kita mungkin bukan diobati dengan cara Islam, kadang juga nggak bisa kayak gitu ya aku. Yes, benar.
Jadi kayak gimana ya, kalau soalnya aku pernah juga, jadi temanku memang dulu pernah aku punya pengalaman, temanku itu kerasukan, jadi dia Islam. Dia itu kalau nggak salah pergi ke daerah apa ya, apa yang deket Kridosono itu ada gereja itu apa sih namanya? Kota Baru. Wah, ke daerah Ya Kota juga. Baru. Nah, dia itu nggak tahu ngelakuin apa, dia itu apa? Dia ngeracau, ngeracau tuh omongannya sekitar seputaran seputaran apa namanya Tuhan dan kepercayaan santo-santo gitu yang Mm-mm. Katolik gitu. Mm-mm. Padahal temanku itu Islam. Nah, Mm-mm. kan aku terus waktu dia pulang kan dia ngeracau jadi kayak Tuhan Yesus apa kayak gitu. Oh, ini kenapa jadi kayak gini? Terus apa yang terjadi kan apa dia tanya kan orang tuanya manggil ustadz jadi bukan ustadz sih sebenarnya apa ya kayak yang biasa ceramah di masjid Mm-mm. itu manggil itu minta wah ini nggak bisa diobatin dengan cara Islamku ini harus diobatinya dengan cara Kristen atau Katolik terus ini yang rasukin tuh setan apa digituin kan. Coba Mm-mm. aja deh dibawa waktu itu temanku memang dibawa ke gereja Kota Baru jadi nggak tahu aku cuma diceritain ibunya ya soalnya dia bilang dia tuh kayak kesurupan itu kayak apa ya orang yang berdoktrin agama kalau kayak Islam itu ya kayak model ISIS gitulah tapi itu setannya kayak gitu jadi mengucap doa-doa dalam Injil padahal temanku Islam berjilbab kok bisa kesurupan model kayak gitu diobatin di gereja ya sembuh Hmm. itu aku yang pengalaman temanku dan kebetulan orangnya juga udah meninggal sekarang jadi dia kalau mungkin kalau diceritain bisa panjang gitu kenapa jadi bisa kayak gitu. Ya, berarti ada aspek agama dan Jadi kultural juga ya. iya aspek agama dan kultural. Oh, kalau aku juga punya teman ini dia temanku itu kan pernah kerja di Kalimantan. Dia itu kan Hmm. Mm-mm. laki-laki di Kalimantan itu dia itu disukai salah satu anak desa gitulah. Ya. Dia memang kerjanya di PTPN waktu itu. Dia kerja di PTPN. Mungkin si cewek ini orang desa ini tuh seneng sama dia. Dibikin apa namanya kayak tertarik gitu kan kalau di Kalimantan kan kliniknya kuat banget ya itu kliniknya kuat banget dia itu dibikin kayak apa ya senang sama dia Mm-mm. tapi entah kenapa Pak D-nya dia jadi Pak D-nya temenku ini kan ngajak pulang ayo le mulai ning Jogja wae gue rasanya nyambut gini gini mana jadi Pak D-nya tuh kayak ngerasa tahu kalau anak ini tuh dipengaruhi hal buruk gitu loh dibawa ceritanya pulang ke Jogja dibawa pulang ke Jogja diobati dan itu entah kenapa jadi malah masuk rumah sakit jiwa padahal kan Oke. kalau 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 katanya sih teluh teluh terus apa kayak dukun-dukunan kayak gitu lintas provinsi kan udah nggak bisa lintas provinsi atau lintas pulau kan udah nggak bisa dia pulang dirawat di rumah sakit jiwa Pakem itu hampir ada 8 bulan dan itu yang keluar dari mulutnya dia itu marah-marah orang Dayak bahasa apa sih namanya eh Dayak apa gitu loh dia tuh bahasa Mm-mm. kasar soalnya apa bukan bukan bahasa Jawa bukan bahasa kali apa sih namanya bukan bahasa daerah Kalimantan yang tempat dia tinggal itu bukan bahasanya bahasa benar-benar bahasa Dayak dan itu disembuhinnya aku nggak tahu gimana tapi aku cuma dikasih tahu kalau dia sempat dirawat di rumah sakit jiwa sampai 8 bulan cuma gara-gara ninggalin si cewek ini Tapi dia macam-macam nggak sama si cewek itu? enggak jadi dia memang kayak apa sih namanya kayak dibuat gila terus kan sempat ditanyain Hmm. jadi Pak D-nya balik lagi ke Kalimantan nanyain sebenarnya cewek yang disukai dia itu siapa ternyata cewek itu udah meninggal kecelakaan Wah, terus? jadi jadi nggak bisa ditarik jadi karena yang ini mungkin kemungkinan sih ya jadi saking cintanya sama si temanku cowok ini Ya. bapaknya bikin gila jadi bapaknya si cewek ini bikin gila si laki-laki waktu ditanyain ceweknya untuk minta maaf atau bagaimana waktu balik ke sana ceweknya udah meninggal kecelakaan dan itu nggak bisa Oke. diobatin kalau orangnya udah meninggal Hmm. jadi jadi semenjak dia pindah ke Jogja kan dia selama 8 bulan mungkin selalu dirukiah terus kali ya mungkin sama Pak D-nya itu tapi efeknya sampai sekarang itu di hari-hari tertentu tanggal jadi mereka itu dia kumatnya itu kalau kalau bulan-bulan purnama model begitu hitungannya pakai bulan dia
Jadi Jadi malam bulan suka kumat gitu purnama ya. tanggal berapa. Heeh. Dan itu ngeracaunya ya memang ngeracau bahasa bahasa Dayak gitu. Cuman ya gimana mau minta maaf, bapaknya udah dimintain maaf, udah dimaafkan ya. Bapaknya udah dimaafkan. Tapi karena si pengirim pengirim teluhnya ini meninggal, jadi nggak bisa diobatin. Susah juga ya. Ya susah. Tapi gini loh, aku yang heran gini, dia setelah kan mungkin istrinya itu kan nggak tahu ya kalau dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa itu, si istrinya itu kalau kondisinya dia emosional ya istilahnya keluar ngeracauannya itu istrinya dipukulin loh. Waduh. Jadi di wajahnya si istrinya itu pikirannya sama kayak yang orang Kalimantan yang meninggal itu. Jadi kayak Hmm. Oke. kayak di luar kendali gitu loh. Dipikirnya istrinya itu ya itu padahal mungkin mungkin nggak senang ditolak apa gimana gitu loh ceweknya itu yang bikin bapaknya si cewek itu marah terus ngirim teluh ke laki-laki ini jadi ke temanku Oh, ini. ya ada latar belakang Dan yang tidak menyenangkan ya. iya, jadi mungkin mungkin dulu ceweknya ditolak apa gimana, bapaknya yang bertindak. Bapaknya kan kalau dukun Kalimantan kan bisa kayak gitu. Tapi kenapa kenapa kalau kok teluhnya bisa nempel sampai ke Jogja gitu loh. Nah, Dan itu itu menyangkut itu, gak bisa buat disembuhin. ya, menyangkut itu. Ada yang bilang kalau kalau kita ngomongin hantu itu, hantunya itu bisa datang. Itu bener nggak? Iya, iya. Aku pernah ngerasain sendiri. Jadi kan dulu kan mungkin kalian tahu ya, aku pernah tinggal di Banteng. Di Banteng. Mm-mm. Di Banteng itu aku berteman dengan salah satu penghuni rumah itu. Jadi perumah penghuni. Jadi memang dia memang selalu ada di dalam rumah, dia itu selalu kalau nggak di ruang apa namanya di ruang nonton TV, kalau nggak di dapur, pokoknya di situ seliwerannya di situ doang. Dan dia itu tahu kalau aku pulang, dia terus munculkan diri kayak gitu. Suatu saat di tanggal 1 Suro, aku inget banget itu malam tanggal 1 Suro, dia itu datang ke kosku. Waktu itu aku kos di Jakal, dia tuh datang ke kos cuman kayak kayak nengokin gitulah. Mm-mm. Itu kayak nengokin terus dia bilang aku nyebut manggil dia tante ya, loh tante ngapain di sini, terus cuma senyum habis itu pergi, habis cuma senyum terus pergi. Dari itu nggak tahu kan biasanya kan mereka itu hitungannya kan kalau udah keluar dari rumahku kan udah keluar dari teritorial ya. Iya. Nah itu kenapa bisa datang kayak gitu segala ya, itu yang bikin apa namanya kayak apa ya kayak mereka itu pernah berteman dengan kita gitu loh, kok sampai dijengukin Oh, Hmm. kayak gitu. itu kalau yang dulu kamu kamu pernah sharing lah di Facebookmu gitu, yang ketika kamu Heeh. ngobrol sama temanmu yang di luar kota, Iya temanmu iya iya. nah Heeh, itu bisa yang itu. bisa kamu ceritain nggak? Kalau yang itu jadi gini, itu kan aku nggak ngerti ya, mungkin di temanku ini kan dia memang kerja di Kalimantan. Istilahnya dia memang pekerja, kebanyakan temanku itu yang anak-anak PTPN yang tinggalnya di kebun tengah hutan Kalimantan itu kan sering cerita tentang ya kayak di apa namanya gudang kelapa sawitnya ada kuyang, yang ceritanya ada kuntilanak kayak gitu. Emang kejadian, memang aku pernah ngerasain sendiri pergi ke Balikpapan dalam satu ruangan isinya setan semua tuh juga pernah ngalamin aku di Kalimantan. Terus dia itu entah kenapa kepikiran nelpon aku gitu loh, temanku ini. Dia kan anak Purworejo apa Kutoarjo gitu loh. Aku kenalnya Mm-mm. dia di Jogja. Dia dulu kuliah di Jogja. Terus dia sering cerita sharing-sharing pengalaman apa namanya uh, cerita yang tidak menyenangkannya tuh sama aku, yang kayak apa sih namanya diliatin kuyang kayak diliatin kayak gitu. Nah waktu itu dia ceritakan kan tanggal gajian kalau nggak salah itu akhir bulan, jadi mereka tuh gajian PT istilahnya apa ya, kalau dia nyebutnya sih gudangnya, dia di gudang itu udah gajian tanggal 28, itu hari Kemis kalau nggak salah, itu hari Kemis. Dan itu malam Jumat lah kayak gini sekarang kondisinya, mereka gajian siang.
Mereka gajian siang, terus kan biasanya kalau habis gajian pada pengennya ke pasar, pergi ke toko kayak gitu lah. Kebetulan kan biasanya kan di gudangnya dia itu kan ada disediain kayak truk sama itu buat pergi ke kota. Tapi kok tumben habis gajian itu banyak yang pergi. Kebetulan temanku kan nggak ada yang mau dibelanja, jadi dia tetap stay di asrama cuma sama 4 atau 5 temennya gitu. Ceritanya pas sholat maghrib itu jadi dia sholat dia yang jadi imam, tapi dua di belakangnya juniornya dia di PTPN. Dia itu sholat, itu ada yang mengamini lagi gitu loh. Jadi kan sholat kan habis baca Al-Fatihah kan amin. Itu biasanya yang keluar muncul suaranya itu cuma 2 orang. Ini kenapa ada 3 gitu awalnya. Terus habis sholat dia assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum dia apa namanya salam. Waktu nengok temennya yang di belakangnya itu yang kaget. Ternyata ada genderuwo ikut sholat. Wow. Oke. Itu genderuwo ikut sholat. Ya aku juga terus dia memang nggak ganggu, katanya sih memang nggak ganggu, cuman kan dalam wujud seperti itu dia ikut sholat kan mesti semua siapa sih yang nggak takut gitu loh, Kaget lah pada minimal ya. lari semua. Iya kaget. Itu salah satu temennya kan ada, dia punya sakit yang adik juniornya itu kan ada yang pingsan di dalam ruangan. Dia sama temannya, jadi kalau nggak salah yang sholat itu 3 orang. Yang 2 berhasil keluar, yang satu tuh pingsan di dalam musola. Udah pada teriak-teriak ini gimana, terus dia apa namanya telepon. Ya waktu itu dia kayak yang dipikirin kenapa cuman aku, gimana ini di asramaku ada genderuwo gede banget, dia ikut sholat. Ya waktu itu dia kondisi dalam panik, dia telepon aku, kenapa di belakang suaranya dia itu ada suara grrrr gitu. Itu kerasa banget sampai di kupingku tuh, aku sampai bener-bener malam tuh nggak bisa tidur. Tapi dia cerita, jadi dia tuh telepon waktu dia ada suara ger, aku langsung matiin kan handphonenya. Aku kenapa jadi malah denger suara dia gitu, dimatiin. Terus dia di WA, oh dia matiin, coba temenmu dicek dulu deh, takutnya dia kenapa-napa. Dia lari, ya dia diberani-beraniin balik ke musola lagi. Jadi balik ke musola lagi di saat temannya disadarin pada lari masuk ke kamar. Jadi mereka bertiga tuh masuk ke kamarnya temanku, kunci pintu, terus nelpon lagi siapa yang teman-temannya yang di pasar yang kebetulan lagi ngelancong itu, disuruh pulang, buruan pulang dong, di sini lagi keadaannya nggak baik gitu, dia bilang gitu. Ya udah mulai dari situ aku pikirnya ya memang kalau kata temanku yang indera keenamnya lebih kuat, dia bilang kemungkinan memang itu memang berada di asrama itu. Jadi si genderuwo itu memang penghuni situ. Cuman karena kondisinya sepi, lagi sholat, dia ikutan sholat. Tapi dia gini, dia jin bukan Islam, tapi dia ngikut apa kegiatan yang ada di situ. Jadi kalau ngaji ya ngaji, kalau ada yang kebaktian ya kebaktian, kalau ada yang kayak kepura ke dia ikut kepura gitu. Dan katanya memang dia sebenarnya kondisinya waktu temanku diliatin itu sebenarnya dia lagi ganggu. Nah itu yang jadi jadi kan ada memang di asramanya itu disediakan kayak apa ya, kayak Pak Ustadz gitulah. Di asramanya itu disediain Ustadz, kondisinya memang lagi ganggu. Dan memang setelah kejadian diliatin pas maghrib itu, jadi semua yang anak laki-laki di asrama itu tuh semua tuh disuruh ngaji. Habis teman-temannya pulang dari ngelancong itu kan masih agak agak sore, setengah 8-an, jam 8 tuh udah pada balik ke ini lagi, balik ke asrama, langsung di ngajiin sama Pak Ustadznya. Ya buat jaga mereka aja sebenarnya, bukan jaga asramanya. Memang dia ada di situ. Nah, terus waktu itu yang kamu ceritain, kamu ikut ngerasain itu? Oh kalau itu ya itu karena aku kan kepikiran ini ya, karena aku kepikiran kebetulan tetanggaku kan rumahnya kosong dan itu sering dipakai sama genderuwo liar, jadi buat tempat tinggal. Nah itu dia itu pas kebetulan ya memang pas itu kejadiannya memang malam Jumat ya. Aku karena kepikiran dan aku mendengar suara itu, aku pikir karena halusinasiku aja aku diinjek, tapi memang rasanya itu jadi dengkulnya si genderuwo itu tuh di dadaku.
Dan itu aku ngerasain sendiri dari jam 2 sampai pagi tuh nggak bisa tidur lagi. Jadi aku tuh sebenarnya udah tidur, mencoba tidur untuk relax lah, nggak kepikiran sama kejadian itu. Tapi genderuwo itu nggak tahu aku, entah itu yang dari sana atau dari sini. Tapi setelah temanku ada yang hubungin aku, jadi temanku itu ngerasa ya, dia WA aku, Bude, sebenarnya yang nginjek kamu itu bukan yang dari Kalimantan, tapi yang Hmm. tetanggamu sendiri. Oh, begitu ternyata. Aku pikir ya karena mungkin jalurnya modelnya memang mereka lagi kumat semua, jadinya ganggu. Jadi apa ya? Lebih ke dia bisa ngerasain kali ya. Iya, jadi aku mungkin ngerasain karena aku punya rasa takut ya, jadinya karena aku rasa Ya. takut makanya diganggu. Nah, itu yang bikin aku sampai sesak gitu, dan itu kerasa banget. Itu sumpah kayak gimana sih, kayak orang berantem, habis berantem Hmm. ditindihin kaki dadanya, kayak gitu rasanya. Tapi untungnya Ini aku sempat teriak, ya itu jadi lepas, aku teriak terus lepas. ini Menarik sih. sebuah pengalaman yang bisa dikatakan nggak semua orang ngalamin lah. Bahkan ya aku sih belum pernah sih. Dan menurut kalian kemampuan kita untuk bisa berinteraksi gitu ya, apakah secara visual atau secara perasaan, itu menurut kalian tuh nih dianggap sebagai sebuah apa ya istilahnya, super power, atau menurut kalian tuh sebuah kutukan atau hal yang Kalau mubazir gitu? bukan mubasir sih sebenarnya, Hmm. gini ya, ada orang dianugerahi kayak apa sih namanya, kekuatan buat lihat begitu. Jadi indera keenamnya lebih perasa gitu ya. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya, aku juga tidak dari kecil ya lihat. Aku jadi dulu itu pertama kali lihat hantu pertama kali itu umur 5 tahun. Dan itu buat aku tuh traumatis sampai saat ini tuh masih aku sebut traumatis karena itu pertama kali aku lihat, aku pertama kali berinteraksi dengan mereka dan mereka bicara. Oh, oke, berarti kayak Ngomong apa? betul 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 berinteraksi gitu ya? Iya, berinteraksi. Jadi gini, mungkin kalau orang tahu daerah pemakaman Kuncen, Mm-mm. nah Hmm. Kuncen itu kan dulu, jadi bapak aku kan waktu aku masih kecil, jadi masih umur umur 5-6 tahun gitu kan sering diajak ke makam. Jadi jam 6 berangkat gitu ya. Itu jam 6 pagi berangkat hari Minggu. Jadi kita jengukin Simbah. Bapak aku menyebutkan ziarah itu jengukin Simbah. Jengukin Simbah kita jam 6 pagi berangkat. Dan itu kan hitungannya masih agak-agak gelap gitu walaupun belum terang banget, tapi kan eh, redup gitu loh, cahayanya masih redup. Aku Mm-mm. lewat di daerah, tahu Pejagalan, Jagalan Ngampilat. Ya, ya. Nah, itu kan ada jalan setapak, jadi kayak jalan tembusan menuju arah Kuncen. Dan itu tuh jalannya kayak hutan. Kalau dulu memang masih kayak hutan, belum ada tangga-tangga, terus ada jalan buat sepeda motor lewat gitu, belum ada nggak kayak zaman sekarang. Sekarang kan udah beton semua katanya situ. Nah, di situ itu kan ada pemakaman lawas ya, jadi Kuncen kuno tuh makamnya di situ sebenarnya. Nah, di situ itu ada tangga naik ke atas. Waktu itu aku kan jalan digandeng bapakku, ayo jalan, hati-hati, ada tangganya, memang masih tangga batu-batu biasa, belum di semen, waktu itu masih tangga batu. Nah, waktu itu ada ibu-ibu kondenan, ibu-ibu kondenan pakai baju biasa, tapi gendong bocah anak umur 3 tahun gitu, Mm-mm. gendong di belakang, kayak apa sih namanya, piggy piggy bag gitu Piggy kan, bag, di gendong belakang, gendong belakang. piggy bag gitu. Terus si ibu ini nyapa, Badetan pun di Pak, Badetan pun di Pak. Terus si bapakku jawab, Badetan makam Bu. Pas waktu noleh, kan aku lihat ke atas wajahnya si ibu itu. Ibu itu dan anaknya itu nggak punya wajah. Ini benar-benar muda. Hmm. Tapi nyapa. Dan ibu itu, monggo.
Terus dia bilang monggo, dia naik ke tangga itu duluan, dan habis itu lenyap nggak hilang. Dan itu buat aku tuh kayak aku baru baru sama bapak, Pak tadi itu ibunya nggak punya muka gitu, dia bilang. Mm-mm. Ah, terus iya memang ibu itu memang yang selalu ngarui bapak di sini, dia bilang gitu. Oh, Dan memang aku pernah pernah kejadian juga waktu aku sudah ya udah gede ya, itu aku nggak sengaja lewat situ, memang udah hampir maghrib lewat, memang aku memang tembusan dari mana sih namanya, Wirobrajan. Aku memang waktu itu memang udah nggak dapat kendaraan lagi, naik Kobutri. Waktu itu Kobutri jalur 17 masih ada. Itu aku udah nggak dapat Kobutri, aku kan jalan kaki dari Wirobrajan itu ceritanya nembus nembus jalan gitu kan. mm-mm. Lewat situ ketemu ketemu sama ibu lah itu lagi. Hmm. Tapi kondisinya dia sendiri tanpa anaknya. Terus apa yang dia Dan, sampaikan dan atau cuma lihat dia doang? cuma lihat doang, dan dia itu berdiri duduk, jadi bukan berdiri, jadi dia berdiri di tangga. Jadi kan udah itunya, tangganya kan udah bentuknya udah pakai semen. Aku terakhir lewat situ tuh dia udah di semen gitu kan jalannya, dan dia berdiri gitu. Waktu aku lewat dia ngangguk, dia kayaknya kayak kayak ngerti kalau aku pernah ketemu dia. Hmm, Hmm. Jadi kayak orang nyapa, kalau orang Jawa kan monggo Bu, kan iya, pakai kita kayak nol ngangguk gitu kan. Dia iya. modelnya begitu. Terus aku sampai kabur lari. Dan itu aku udah gede, itu nggak, bukan, udah umur 25-an kalau nggak salah waktu itu. Dan dia itu kayak ngangguk gitu lah, aku sampai lari. Ya namanya juga pengalaman nih, memang agak traumatis waktu itu. Nek menurutmu piye Kai? Apakah kamu sependapat sama Bude? Masalahnya gini loh, kita nggak terlalu tahu gimana apa ya istilahnya tataran dunia sana itu kayak gimana kan. Mm-mm. Jadi ada memang yang bilang kayak gini, dunia sana itu nggak kenal eh, tempat dan waktu. Ya Itu nggak kenapa ada. kayak kayak misalnya kita lagi ngobrolin, kita lagi bahas makhluk yang di mana, tahu-tahu dia datang gitu. Ya, ya. Mm-mm. Ada hal kayak gitu. Terus kayak misalnya nih pertanyaan yang paling umum yang sering banget ditanyain orang kan, orang awam. Bisa nggak sih kayak misalnya semacam santet dan segala macam itu nyebrang pulau, hal kayak gitu kan kita nggak tahu. Cuman kalau dari aku yang aku pernah tanya ini ke beberapa temen ya, yang mereka spiritualis itu, Ya. jawaban mereka cukup logis dan aku lebih condong ke jawaban itu. Jadi mereka bilang gini, eh gini loh kayak setiap tempat itu punya penjaganya. Bahkan di daerahmu pun ada istilahnya danyang gitu, penjaganya gitu. Nah, Mm-mm. ketika kita mau mau apa-apa di situ, bukankah sebaiknya kita itu ya kayak gini lah, kita mau datang ke satu tempat gitu, kita mau nginep di rumah teman kita gitu. Kan ada juga aturan sebenarnya, misalnya bisa aja kita datang ke RT-nya dulu minta izin gitu. Mm-mm. Iya. Iya, iya. Nah, istilahnya kan kayak gitu. Nah, kenapa sih banyak kayak itu kayak santet atau hal-hal yang mistis kayak gitu nggak bisa lompat pulau gitu? Karena mereka nggak izin kayak. Jadi mereka nggak bilang ke penjaga pulau itu, pulau seberang, kalau mereka punya urusan. Padahal sebenarnya si penjaga itu tuh nggak akan peduli dengan urusan Apapun. kita. Yang Heeh. penting tuh kita izin. Heeh. Iya, iya. Jadi misalnya kita mau, misalnya ya kalau aku jahat itu, aku mau nyantet orang di eh, Sumatera misal. Secara etika, aku minta izin dulu ke yang jaga Sumatera gitu. Eh, Permisi, saya mau nyerang orang ini, dia tinggal di sini. Hmm. Udah gitu doang gitu. Itu etika. Habis itu kita nyerang biasanya lolos. Iya, Karena iya, kan iya. apa ya?
eh, dan makhluk-makhluk kayak gitu, makhluk gaib kayak penjaga gitu, penjaga kita pun itu kan punya tugas masing-masing. Sama kayak misalnya gini, ada penjaga yang memang ditugasin untuk meluruskan doang, meluruskan jalan kita. Misal kita nggak sholat, kita nggak ibadah gitu, tahu-tahu diingetin, misalnya kita ketiduran kayak ada yang bangunin, Iya, iya. Heeh. ya kan, hal-hal kayak gitu. Tapi ketika kita diserang orang, diserang goib, dia nggak akan ngapa-ngapain. Iya, Karena apa? Karena itu di luar tugas dia. Hmm. Nah, eh, urusan goib-goib kayak gini tuh mereka itu ini hati-hati banget. Kalau di Jawa, nggak usah Jawa deh, gini. Ini umum ya. Kamu kalau ngomong hati-hati. Kalau ada setan lewat, kejadian beneran. Kalau di Jawa itu ajarannya adalah kunci dari segala macam hal yang terjadi. Salah satunya adalah ukoro. Ukoro itu kalimat. ukur. Iya. Jadi apa yang kita omongin itu kadang bisa kejadian. Kenapa? Karena ya itu tadi. Simpelnya gini deh. Kalau kita ngomongin eh, santet dan segala macam. Kita transaksi sama bangsa halus, sama demit gitu. Kita kan nego. Aku mau kamu bunuh si ini. Kamu minta apa? Aku minta Oke. ini, oke. Oke. Itu kita nggak bisa ngelanggar kok. Kita ngelanggar, kita serang. Hmm. Itu kenapa kayak misalnya gini. eh ada sebenarnya kalau dari spiritualis atau orang-orang pinter gitu, itu ada demit-demit yang memang kayak semacam dipenjara sama mereka untuk ngelakuin itu. Kayak contoh pernah denger kan cerita kayak misalnya eh, tali pocong yang dicuri. Iya. Mm-mm. Nah, itu sebenarnya kalau dari sisi goib itu pocongnya bangkit karena dia meminta tali pocongnya itu untuk dibalikin. Nah, misalnya aku yang nyolong tali pocong itu, pocongnya bakal ngikutin aku terus, minta 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 talinya Kebalikan. dibalikin. Heeh. Nah, aku tinggal ngasih syarat. Kamu ngerjain dia dulu. Kamu gini dulu. Dia akan selalu melakukan itu. Nah, gitu loh. Transaksinya tuh kayak gitu. Tapi Ya. hati-hati. Kalau kalau transaksi sama goib itu beneran harus ditepati. Makanya banyak banyak kan kasus misalnya pesugihan dan akhirnya dia nggak bisa nepatin Iya. transaksinya, akhirnya jadi korban sendiri. Iya, dia Itu mati kalau ada sendiri. kan? Itu kalau dari sisi demit ya. Kalau dari sisi kenapa tadi soal orang yang bisa yang dapat dapat kemampuan lebih itu, kalau dari aku sendiri ada beberapa teman yang istilahnya dikasih tugas, Oke. dikasih tugas khusus. Ya itu ada yang memang dianya dikasih tugas buat eh, kamu nanti suatu saat bakal ketemu seseorang yang itu nanti bakal misalnya bakal jadi tugas terakhirmu. Kamu harus ngarahin dia, misalnya kayak gitu. Ada lah kayak gitu. Ya kan kita nggak tahu kan soal goib kayak gini kan banyak dan cenderung mereka nggak mau cerita karena memang udah aturannya. Iya. Mm-mm. Kalau di dunia goib sendiri, aturan mereka ketat kok. Dan mereka nggak berani melanggar. Sama kayak misalnya kalau di sini, ya kalau di dunia matahari terbit dari timur gitu. Nggak akan mungkin matahari itu punya kehendak untuk terbit dari barat kecuali memang udah waktunya. Itu Oke. pun kayak gitu di di dunia gaib pun banyak aturannya dan mereka nggak berani melanggar. Itu nggak sih Bud? Benar. Ya kan? Itu tadi yang soal apa sih? Tapi biasa. Sam- Tapi memang Sampai
Tapi memang biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan kayak begitu itu jarang banget menceritakan sebenarnya apa yang akan terjadi. Iya, memang. Bahkan Ya, orang-orang yang bisa ngelihat masa depan pun nggak boleh cerita. mm, ya temanku tuh ada yang modelnya begitu dan dia itu karena mungkin nggak bisa ini ya, itu jadi tekanan batin dia sampai masuk ke psikiater kan. Dia Hmm. itu menceritakan apa yang dia lihat dan dia karena mungkin karena nggak bisa cerita, dia bikin buku diary isinya apa visionnya dia. Jadi dia Tuangin dia situ. pernah ya. Jadi aku kan pernah pergi ke mall sama dia. Waktu itu ada pameran kasur-kasur gitu kan biasa di mall kan ada yang pameran kasur gitu. Dia megang salah satu kasur, terus dia astagfirullahaladzim, emang kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia itu ngomong nggak apa-apa tapi ketakutannya luar biasa. Terus eh, kamu tadi megang apaan? Aku bilang gitu. Makanya udah pakai sarung tangan. Dia biasanya kan memang kalau mau pergi gitu pegang sarung tangan. Jadi barang apa yang dia lihat, jadi barang yang dia pegang. Jadi kalau kena langsung ke kulitnya tangannya dia itu visionnya langsung ada di otak dia. Oh, Oh, langsung Jadi kayak gitu, langsung bisa ada ngeliat. kayak gitu. Langsung bisa lihat waktu itu aku pas di pameran kasur itu dia itu megang salah satu kasur king size. Jadi Mm-mm. mahal banget harga 33 juta itu Mm-mm. kasurnya dia pegang kayak gitu waktu itu dia kan nggak mau cerita terus kan kita makan bakso di Es Teler 77 waktu itu. hmm. Dia tuh malah ngomong malah keceplosan ngomong gini, "Eh, kamu tadi tahu nggak aku ngomong tiba-tiba astagfirullahaladzim kenapa aku tuh lihat ini kasur ini besok buat tempat pembunuhan," dia bilang gitu. Astagfirullah, emang iya yang dibunuh siapa? Yang dibunuh istrinya sendiri, jadi suaminya apa namanya yang jadi di matanya dia di pikirannya dia itu tuh suaminya nujusin pisau ke badannya si istri. Hmm. Hmm. Nah itu yang bikin dia sampai kaget dan itu ketakutannya sampai makan bakso kita Gemetaran. belum kelar aja dia masih masih gemeteran gitu. Udah, wes sabar, yang sabar. Kamu cuma lihat aja kan, kamu nggak lihat kejadian aslinya. Aku mungkin bisa berubah aja. Ya moga-moga nggak kejadian. Dia apa kayak gitu? Ada yang Ya emang orang nggak yang gitu itu. oh aku ya itu tuh yang bikin dia terus dia jadi mengurung diri. Aku agak kasihan juga ya, dia agak mengurung diri jadi dia kerja lebih banyak di WFH. Dia lebih WFH nggak pergi kemana-mana menutup sosmednya dia. Jadi aku cuman kontak sama dia tuh cuman lewat WA doang dan itu pun semua status teman-temannya itu diiniin semua di apa sih di mute semua. Jadi dia jangan sampai kepikiran yang aneh-aneh soalnya dia sempat sempat agak traumatis juga, bukan masalah itu ya mungkin karena apa yang dia pegang selalu lebih banyak yang jadi kenyataan itu yang bikin dia stres tuh. Macam-macam juga ya ceritanya ya. Ya, Sebenarnya kok itu kayak gitu. Kalau dari guruku sendiri juga beliau bilang kayak gitu. Tugasku di sini masih banyak, Mas. Tugasku ya istilahnya gini, Mas. Tugasku adalah kayak aku tuh petani, Mas. Dan di depanku itu semua sawah. Tugasku ada memastikan padi-padi itu tumbuh dengan bagus. Jadi kalau ada rumput ya aku cabut, ada hama ya aku buang. Jadi kayak gitu. Dan itu emang tugas ini, tugasnya beliau. Bahkan yang keren dari beliau adalah kadang tugas itu turun langsung ke beliau gitu. Jadi kayak ditugasin udah dikasih visi gitu. Besok bakal ada yang datang ke sini. Kamu di rumah aja gitu. Beneran datang gitu. Jadi kayak udah dikasih tahu nanti yang bakal minta tolong ke kamu ini nanti kamu gini semua tuh udah diatur. Itu kalau udah di level spiritualis yang kayak gitu tuh udah yang udah kalau aku bilang udah nggak receh sih. Makanya makanya kalau aku bilang misalnya gini ya, kita kan banyak tuh di internet yang jasa dukun dan segala macam itu kan. Kalau aku bilang itu receh gitu. Meskipun aku nggak meskipun aku nggak mendalami itu dan aku nggak ngerasain, tapi karena aku mengenal orang-orang spiritualis yang ilmunya tinggi-tinggi, mereka bilang kayak gitu tuh receh. Kayak misalnya gini,
eh, jual AP nanti diisiin sekalian gitu. Mm-mm. Iyalah, itu paling dia ngambil isiannya tuh cuman demit-demit pinggir jalan gitu. Dan kalau di level demit, level goib, teman-teman yang dengerin juga mungkin ini bisa jadi pegangan. Di level goib, demit yang di pinggir jalan, terus beringin di pohon-pohon kayak gitu, atau di rumah kosong, itu level kalau istilahnya gelandangan. Kalau di dunia kita, buat di level level itu ya, Ya tadi kayak kayak itu Bude, levelnya kayak gelandangan. Bude tadi, Heeh. si liar tadi ya Bude. Nah iya Iya, kayak gitu kan. Kedua datang ke rumah kosong, karena dia nggak punya rumah, iya, jadi nyari tempat kosong dan dia stay di situ. Gelandangan sama kayak kayak ini setan-setan di jalan kayak gitu tuh, mereka gelandangan. Makanya mereka kadang nyantol ngikut. Kalau mau tahu gini bandingannya gini, Mbak, yang demit yang kayak gitu tuh levelnya gelandangan. Nanti kalau misalnya ada kayak beringin atau makam atau apa yang biasa disajenin gitu, itu levelnya dia udah tinggi karena emang dia udah stay di situ lama. Mm-mm. Kalau mau bilang level yang paling tinggi apa, itu eh, makhluk-makhluk yang stay di senjata keraton pusaka. Hmm. Itu beberapa temanku spiritualis bilang, misal ya kayak ada orang kesurupan, kamu datang nggak usah ngapa-ngapain, kamu bawa pusaka keraton, dia langsung sembuh. Pergi nih. Ya tahu didatengin menteri atau apa gitu kan, levelnya kan kayak gitu. Kalau di goib levelnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kita tuh kan kita tuh lucu. Kamu bayangin deh, tahu Jalangkung? Jalangkung itu zaman dulu itu mainan bocah. Jadi justru zaman dulu, mungkin zaman belum merdeka segala macam itu ya, ketika spiritualisme itu masih tinggi, animisme, dinamisme dan kejawen dan segala macamnya itu masih kuat. Justru mah demi-demi kerajaan itu yang takut sama manusia. Kenapa? Ya diambil buat mainan. Sekarang Hmm. Kebalikan nih. orang gitu takut gini-gini. Nah, kenapa? Karena ya secara spiritual kita udah melorot banget. Dan ini logis, kalau secara logika masuk gitu. Makanya aku cenderung lebih suka ngejelasin ini ketika ngobrolin soal goib. Jangan Ya. jangan jangan takut ketika kita urusan sama setan-setan pinggir jalan gitu loh. Itu levelnya receh. Memang ada yang kuat juga, tapi sebenarnya ya sekuat-kuatnya mereka ya levelnya receh lah. Jadi Tapi mungkin mungkin Budi lebih tahu. jadi kalau jadi ini kalau ya sebelum kalau sebelum diterusin. Jadi teman-teman yang dengerin sebaiknya mendengarkan dengan tempat yang aman ya. Telat ya, terang. kudune kat mau ning awal ya. Ya kan mereka dengerinnya kan nggak mesti waktunya malam. Oh iya, ding. Dan kita nggak ngasih disclaimer, jadi kalau kalian dengerinnya ini malam ya mungkin lebih inilah apa kayak Dolby, Lebih afdol. dengerinnya tuh all Dolby gitu, lebih real gitu. Terus gimana, Bud? Eh, kalau sebenarnya setan-setan receh itu sebenarnya banyak ya. Hmm. Mungkin kalau ada ya, jadi gini, aku sepupuku yang di Banteng mungkin pernah ada yang pernah ketemu sama dia. Dia itu kok pulang setan receh. Kan Jadi receh. dia aku sering banget. Jadi dia itu memang aku nggak tahu dia suka banget. Jadi kalau misal pulang kerja dia itu sering main. Aku kan ya ke cowok ya biasanya kan main ya main dulu Iya. pulang gitu. Nanti pulang jam 11 jam 12 tuh baru pulang ke rumah. Tapi apa yang Hmm. dibawa? Kadang-kadang gini, di rumahnya tanteku yang di Banteng itu kan dia punya gudang gede banget ya di
di rumah itu gudangnya itu gede dan dia selalu ngomong sama aku, Mbak, kalau kamu ke gudang jangan maghrib, dia bilang gitu kan. Soalnya Ya. nanti kalau udah mulai maghrib mesti ganggu, dia bilang gitu. Emang apa sih Mas? Aku pikir nggak ini apa ya namanya kayak udah di warning aja sama dia dan waktu memang dari pertama aku tinggal di situ dia selalu warning jangan deketin gudang dia bilang gitu. Hmm. Kalau nggak perlu banget jadi kalau aku ke gudang itu harus ditemenin dia jadi Oke. Oke. jadi aku pernah suatu saat aku ke situ setengah 6 sore mau ngambil barang jadi eh, ngambil barang di gudang. Jadi suruh ngambil panci. Jadi kan di gudang itu kan ada alat-alat masak tanteku yang memang nggak muat di dapur dibawa ke gudang kayak panci-panci kayak gitu kan ada yang kalau orang zaman dulu kan kalau punya panci satu set isinya 5 kayak gitu kan jadi satu gitu kan. Ya. Itu suruh Hmm. ngambil panci. Itu mah sebelum maghrib itu rencananya aku memang mau masak waktu itu. Terus eh, aku kan mungkin ya cuma assalamualaikum aku udah tahu sih di situ memang ada isinya aku buka pintu itu tiba-tiba ada suara gerengan. Rrrr, gitu. Wah, langsung buru-buru ngambil panci tutup itu grupnya tiba-tiba tuh di dalam ruangan tuh kayak rame itu loh di dalam gudang tuh kayak Oke. rame dan dan aku waktu itu ya mungkin aku pas habis kejadiannya udah lewat lama 2 atau 3 bulanan kemudian waktu jam 11 malam aku belum tidur ceritanya. Mm-mm. Sepupuku ini pulang pulang ke rumah. Yang dibawa pulang apa? Pocong. Waduh. Dia bawa pulang boncengin pocong. Dia tuh naik sepeda motor kan. Dia Heeh. pulang bawa pocong, dimasukin ke gudang. Aku tanya, Mas, tadi bawa pocong buat apa? Kasihan, tadi pocongnya di pinggir jalan kayak hilang. Bayangin aja jawabannya cuma Oh. kayak gitu. Dan itu aku nggak tahu ya, tapi kemarin waktu sepupuku ini kan sakit kemarin, Mm-mm. dibawa ke Ciamis kondisinya memang dia sakit ini ya, eh, apa kayak stroke gitu loh dia Hmm. memang udah berumur ya dia kena stroke itu rumah itu kan aku diceritain sepupuku yang lain yang tinggal di situ juga jadi di situ kan memang kayak kos-kosan gitu kan Ya. jadi silih berganti-gantian aku juga dulu tinggal di situ jadi silih berganti dia cerita tahu nggak Mbak si si Mas H aku memang nggak nyebut namanya Mas H ini kalau semenjak dia nggak ada itu yang di dalam karena apa mungkin karena dikasih makan atau gimana nggak ngerti ya jadi mereka kayak ngamuk-ngamuk gitu sering buat Hmm. kegaduhan nah di dalam gudang itu sering buat kegaduhan entah dia di gudang ini dikunci jadi tidak bisa keluar atau memang dikasih tempat tinggal tempatnya di situ gitu loh Hmm. tapi Hmm. memang sepupuku yang lain nggak ada yang berani deketin gudang kalau nggak sama dia. Kalau siang sih aku masih berani sendiri, cuman kalau udah mau menjelang maghrib gak ada yang berani deketin gudang. Hmm. Tuh, ada Ya. orang yang membawa setan receh buat dibawa pulang buat Oh, apa gitu oh. loh. Ada, itu sepupuku Tapi kayak gitu kadang tuh. setannya sendiri yang minta gitu. Iya, kadang dia bilang yang aku pernah lihat yang pocong itu dia ngomong gini kasihan, kasihan dia di pinggir jalan nggak ada apa namanya nggak ada yang mau nolongin. Kayak gini dibawa pulang. Nek tak pikir-pikir ini ya, cerita fiksi itu nggak ada apa-apanya dengan cerita nyata kayak kayak gini ya. Iya, Oh, iya, jelas. Jadi Kalau mau tahu ya kayak kemarin kan ada bahasan soal ini loh, Omnibus Law di iya. Twitter kan sempat ada yang, ayo semua ini paranormalnya oh ngumpul ayo kita iya. santet DPR. Ya Heeh. diketawain sama spiritualis gitu. Kok nggak tahu kan yang di belakangnya itu siapa di DPR gitu. Kalau mau setor nyawa aja gitu. Iya. Jadi Makanya justru justru malah cerita fiksi itu memperkuat apa ya imajinasi kita ngebayanginnya tuh sekuat apa kayak gitu tuh kadang nggak masuk akal gitu. Tapi kalau secara spiritual karena nggak kelihatan dan itu bentuknya energi ya bisa ada gitu loh.
energi sebesar itu nggak mungkin nggak ada. Karena kalau kita ngomongin logika nih, simpel deh. Matahari itu kan energi, itu segede itu loh. Dan matahari itu masih kecil kan, masih ada banyak planet yang jauh lebih gede. Dengan kata lain, ada energi yang segede itu. Jadi kalau di sini pun ada yang bisa mengelola hal energi yang kasat mata kayak gitu dengan yang sangat powerful, ya ada, pasti ada, cuman nggak kelihatan. Itu loh. Menarik sekali. Makanya kan DPR nggak pernah tumbang kan? Iya. Nggak Loh. pernah backingannya itu. Ya sebetulnya begini, kalau mau nyoba ya nggak apa-apa, cuma ya risiko tanggung penumpang gitu kan, gitu aja. Ini nggak kerasa kita Ya, udah iya. 1,5 jam loh kita. Asik kalau ngomongin kayak gini mah betah. Iya, dan kayaknya di kamarku makin lama makin dingin ini karena AC-nya nyala. Ya iyalah. AC-nya nyala. Generasi nanti adem barudan ya. Iya. Oke, gitu episode kali ini di hari Budi dan Sugo. Iya. Mungkin nanti kita akan ada episode lanjutan, tapi nantilah. Ini sementara kalian menikmati aja ceritanya Budi tadi gimana bikin kamar kalian tambah sumuk atau tambah dingin, ya silakan nanti kalian komentar aja lah. Kalau merasa relate dengan cerita ini, share aja. Jadi ini percaya nggak percaya, tapi kalau kalian ngerasain ya berarti mereka sebetulnya juga sambil ngeliatin kalian. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.